Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada di hari ini ya, di siang hari ini saya dan Cahaya sedang melakukan eksplor atau mengamati di hutan ini apakah masih ada sosok yang suka mengganggu anak suku itu atau tidak, karena anak suku itu minta kembali ke asalnya ya Cahaya. Karena kita itu diminta dia suruh nganterin dia, saya juga masih mikir-mikir karena takutnya nanti keadaannya tidak aman, dan kemungkinan untuk menjaga keselamatan anak itu kita akan selidiki dulu ya tempatnya ya Cahaya, apakah itu aman atau tidak. Nanti kalau seandainya aman, rencananya mau saya kembaliin ya Cahaya. Kalau dia mau minta kembali benar-benar, kalau dia tidak ya mungkin saya juga tidak akan mengembalikan anak itu ya. Ya ini pemirsa, karena saya sudah berjalan agak jauh, mungkin pemirsa pingin tahu di mana saya sekarang berada, mungkin saya akan ke kamerain di sekitar saya istirahat ini ya Cahaya. Ya ini. Ya ini udah memasuki hutan, udah sampai pertengahan perjalanan ya saya. Emang di sana ada perkampungan yang agak jauh dari tempat dimana saya mendaki ini ya, bukit ini ya saya. Di sana juga ada gunung itu pemirsa. Ya mungkin nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke sana ya teman-teman. Dan ini turun nanti naik lagi, ini cuma muter karena kalau kita langsung naik mungkin jalannya agak terjal atau susah ya pemirsa. Ya mungkin kameranya saya tutup dulu sementara karena kita mau istirahat sebentar, nanti saya nyalakan kalau emang kita udah jalan ya saya. Ya ini pemirsa semua, kamera saya udah nyalakan ya karena saya juga udah berputar-putar mencari perkampungan anak suku itu. Emang masih agak jauh dari sini ya saya, tapi perjalanannya udah alhamdulillah aman. Saya melewati perkebunan orang di kampung yang sana ya saya. Emang perkebunannya itu aneh ya, dibilang aneh emang nyata gitu loh. Makanya aneh itu kenapa dia tidak menggarap ladang di pinggiran perkampungan atau pinggir gunungnya ya saya, malah di tengah hutan. Karena setelah saya tadi ketemu orang dan saya bertanya kenapa dia berkebun di sini, kata dia karena di lahan ini yang tidak ada pepohonan ya saya, karena ditanami pohon selalu mati itu pemirsa ya. Jadi warga sekitar itu menanamnya di gunung ini langsung. Nanti kalau udah mau panen dia tungguin, setelah panen nanti dia tanemin lagi ya Cahaya, sambil menunggu itu pemirsa di puncaknya ya sana. Itu tadi saya udah muter-muter dari sebelah sana. Itu ya gunung, kalau mungkin teman-teman bertanya-tanya di mana gitu, emang ini namanya juga di hutan ya Cahaya. Cuma antiknya atau anehnya itu yang digarap itu di jurangnya ya Cahaya, tapi melewati perbukitan dulu baru di tanah inilah digarap gitu. Ya mungkin saya sudah menyalakan kamera, mungkin akan melanjutkan perjalanan karena saya udah istirahat yang ketiga kalinya, tapi alhamdulillah tidak ada hambatan apapun ya saya. Mungkin saya akan menuju di mana biasa saya terakhir beristirahat atau di gubuk ya, karena kita tidak menemukan sosok apapun di perjalanan kami ya. Itu mungkin teman-teman pingin lihat lewat zoom ini ya, bahwa di sana emang semak belukar atau pepohonan yang rimbun yang mungkin susah untuk kita tempuh ya Cahaya. Kita juga harus berjalan lewat yang sebelah sana ya, baru bisa naik ke sana. Ayo kita ke tempat gubuk itu. Naik atas saja Cahaya.
Udah kamu duluan. Ya sini pada di kebun kacang, naik lagi Cahaya atas aja. Ini pohon jagungnya udah agak udah mulai berisik, tapi belum tua ya pemirsa. Astagfirullahaladzim, gubuknya rubuh ya, roboh ya. Itu teman-teman yang biasa saya tinggalin. Demi permintaan anak suku yang kemarin, saya sama Cahaya pergi ke hutan ini ya Cahaya. Ayo kita ke gubuk aja dulu Cahaya. Masih bisa ditempatin atau tidak? Hati-hati Cahaya. Lewat situ aja Cahaya. Tadi kan mau lewat sini cuma. Sambil kita mencari jalan menuju perkampungannya itu anak suku itu. Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa itu. Hati-hati Cahaya. Kayak ada sosok orang di gubuk itu ya. Itu mungkin Cahaya akan mendekati. Gimana katanya Cahaya? Ini teman-teman ini. Jadi coba saya tanya dia dari tadi di sini atau baru gitu. Dia bilang dari tadi. Mungkin karena waktu dari sebelah di atas sana itu nggak kelihatan karena emang ketutupan pohon-pohon yang agak tinggi gitu. Jadi cuma kelihatan gubuknya gitu. Waktu kita deketin ternyata ada anak suku di sini. Ya ini mungkin kita akan langsung menanyakan ya Cahaya, apakah dia bahwa di sini itu udah aman untuk perjalanan menuju perkampungan itu atau belum gitu. Ini baru. Oh barusan ditanyain. Oh iya pemirsa maaf nih, saya memotong kata-kata Cahaya ya bentar. Ya udah dilanjut Cahaya. Ya teman-teman, jadi tadi memang udah tanya seperti yang Ayah Mandor suruh tanya. Dia bilang di sini tuh memang sudah aman kalau untuk jalan ke tempat ya desa yang anak suku yang kita bawa pulang waktu itu. Cuman waktu saya lanjutannya dia itu ya namanya alasan sebenarnya dia bisa kesini tuh karena memang dia ternyata tinggal masih satu desa sama anak suku yang kita bawa pulang itu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang nasibnya sama, cuman waktu itu kita nggak ketemu dia, jadi dia akhirnya tinggal di sini gitu, yang agak jauh dari tempat dia gitu, yang sekiranya aman gitu buat dia berlindung dari sosok merah yang waktu itu sempat ngejar-ngejar Cahaya sama Ayah Mandor gitu. Ya teman-teman, tadi Cahaya tanya ke anak suku ini
dia kan ada di sini dan dia satu desa sama anak suku yang waktu itu kita bawa pulang. Saya coba tanya, dia tahu nggak apa ya kondisi tempat tinggal atau desanya itu saat ini. Dia bilang dia tahu karena dia memang udah coba beberapa kali datang ke sana, dan bahkan ini tadi tuh sebelum dia kesini tuh ternyata dia juga habis dari sana, dan dia bilang kalau di tempatnya itu masih belum aman dan masih ada sosok nenek merah yang mengganggu beberapa penduduk suku di sana gitu. Jadi dia pindah ke sini dan dia bilang belum aman. Waktu saya tanya lagi kalau misalkan, karena salah satu temennya dia itu Cahaya sama yang menurut pulang gitu, dan dia udah minta pulang karena dia merasa sosok merah itu udah nggak ada gitu. Cuman dia bilang jangan dulu karena memang sosok merah itu udah sempat pergi dari desanya. Ya nggak ada. Nah ya, dia bilang itu emang udah sempat pergi, dan dia jawab iya tadi. Cuman kembali lagi sosok itu dan mengganggu penduduk suku di sekitar wilayah dia itu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang, kalau misal anak suku yang kita bawa pulang itu belum bisa kembali lagi ke rumahnya karena memang belum aman dan takut membahayakan dia gitu. Nanti kan kasihan. Enggak. Ya, teman-teman tadi anak suku ini coba Cahaya ajak buat ikut sama saya sama Ayah Mandor karena kasihan gitu kan, kayak dia di sini sendirian gitu, gak ada teman. Dia bilang gak mau, terus tadi saya bilang ada temennya kok di sana gitu, cuman lagi nggak ikut buat kali ini. Terus dia tetap nggak mau karena dia lebih milih tinggal di sini gitu. Jadi memang nggak terlalu jauh antara cara dia di sini dan desanya itu, jadi cuman dia tinggal ya beberapa, mungkin berapa kilometer ke depan gitu, jadi nggak terlalu jauh dan dia lebih gampang buat ngecek kondisi tempat tinggal dia saat ini gitu. Ya pemirsa, karena dia nggak mau diajak ya mungkin kita nanti akan melanjutkan, tapi emang anak itu belum boleh dibawa ke sini saya kira-kira. Ya. Itu ditanya nenek itu mencari anak kecil seperti itu tujuannya untuk apa? Apa untuk melakukan apa, pingin dirawat ataukah pingin di apa namanya buat sesembahan atau astagfirullah, kok kayaknya buat persembahan katanya Cahaya. Kejam banget dia ya. Jadi memang kayak udah lumayan lama gitu, udah mungkin dari beberapa tahun yang lalu katanya nenek ya sosok berbaju merah itu memang sering datang ke tempat suku buat jadiin salah satu anak suku itu buat dijadiin persembahan karena ya mungkin buat Ritual atau menambah ilmu kayaknya ya. mengabadikan kalau misalkan orang percaya itu jadi hidup abadi atau bagaimana begitu. Dan itu memang katanya mungkin sebulan sekali, ya enggak ya mungkin itu diantara itu pasti bakal kesini untuk ambil salah satu anak
suku gitu. Mungkin pas bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun itu kali ya Cak, ya, datangnya. Cuma mungkin untuk datang itu ya tergantung keamanan di daerah situ emang aman atau tidak, nanti baru diambil salah satunya untuk korban setahun kemudian atau berapa itunya nanti datang lagi kali ya. Iya. Mungkin karena ya pemirsa lihat sendiri bahwa anak itu bersih dan cakep, mungkin nenek itu ada sesuatu yang dia pandang mungkin mempunyai energinya lebih kuat atau lebih hebat, makanya dia yang selalu dikejar-kejar terus ya. Kita tanyakan apakah kamu di sini tuh aman. Coba aman apa ora neng kene? Tapi kalau bahasa Jawa apa dikit ya, kayak agak ngerti ya. Katanya aman saya. Dia bilang kalau di sini memang aman karena nggak terlalu terlihat gitu, cuman dia tetap waspada di sini gitu. Ya, mungkin di sini juga masih ada orang yang lalu lalang menggarap ladang di sini kali ya saya. Jadi dia aman. Ya, mudah-mudahan dengan dia tinggal di sini aman. Saya akan pergi dari sini itu merasa lebih tenang ya. Saya tadi sudah berusaha membujuk tapi dia tetap nggak mau. Mungkin karena kita sudah cukup mendapatkan berita bahwa memang anak suku itu belum boleh dibawa pulang, ya mungkin saya yang akan pergi dari tempat ini, karena kalau seandainya anak suku ini yang pergi dari sini itu kasihan. Tapi maaf ya, tadi saya tidak membawa bekal karena saya untuk mencari jalan menuju perkampungan itu, tapi saya di tengah perjalanan ketemu anak ini dan saya menanyakan memang masih banyak kendala ya saya kalau menuju sana. Ya mungkin kita videonya cukup di sini dulu atau kita mau melanjutkan perjalanan nanti di tengah jalan kita matiin, gimana? Mungkin videonya cukup sampai di sini karena mungkin durasinya juga mungkin udah cukup. Dan mungkin buat hari ini untuk masalah kondisi bisa memulangkan anak suku itu atau tidak, jadi jawabannya teman-teman udah tahu dari tadi yang anak suku ini bilang belum bisa dipulangkan karena memang belum aman. Jadi mungkin kita nunggu beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari selanjutnya baru kita kesini lagi untuk ngecek mungkin, jadi baru kita bisa bawa pulang, bisa mengantarkan anak suku itu ya kalau memang dia mau minta dipulangkan, tapi kalau enggak ya mungkin insya Allah mau di rumah kami ya pemirsa. Dengan bantuan teman-teman semua mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi kami ya. Ya cukup sekian barangkali kata-kata kami atau tingkah laku kami atau sesuatu yang tidak mengenakan di hati teman-teman, mungkin kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian videonya ya. Dari kami Bang Mandor mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.